Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 2, ayat 26 dan 27 yang berbunyi, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah untuk menunjukkan kasih, boleh marah, tetapi tidak sampai berbuat dosa. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mengingatkan serta mengajarkan dan mengajak kita agar di dalam keluarga atau rumah tangga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus selalu mengusahakan yang boleh menampilkan hidup saling mengasihi, saling menyatakan kerendahan hati, lemah lembut, bersikap sabar, dengan cara menyediakan hati, akal, pikiran, dan perasaan kita untuk mau terus dibimbing oleh Roh Kudus, serta jangan terlalu mudah atau jangan gampang sekali marah, supaya tidak terjebak dalam perbuatan dosa itu. Di dalam suasana kita memperingati bulan keluarga di bulan Oktober sekarang ini, bahwa di dalam menjalani komunikasi hubungan antar pribadi atau sesama anggota keluarga kita sebagai suami dan istri, sebaliknya juga orang tua dan anak, dan sebaliknya harus selalu dilakukan dengan menunjukkan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang saling mengasihi dan mengikuti tuntunan atau petunjuk yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus sendiri, sebagaimana diungkapkan pada nas renungan firman Tuhan hari ini. Hanya dengan cara berbuat demikianlah, maka damai sejahtera dari Tuhan Allah pencipta dan pemelihara, yang adalah sang pemilik hidup dan mati kita itu, kita dapat memenuhi seluruh kehidupan keluarga atau rumah tangga kita masing-masing. Sehingga semua anggota pribadi atau keluarga kita pasti akan bisa dan dapat merasakan kebahagiaan yang senantiasa melimpah di setiap harinya. Oleh sebab itu, yang harus terus diingat dan diberlakukan adalah apabila pribadi terpaksa kita marah dan harus marah, boleh marah apapun penyebabnya, tetapi harus menurut kebenaran firman Tuhan itu diingat bahwa jangan sampai kita marah yang harus menimbulkan perbuatan dosa, dan jangan sampai kita membiarkan iblis atau setan-setan mengendalikan emosi kita untuk menimbulkan kondisi yang saling menyakiti dan saling membenci di antara anggota keluarga kita. Ingatlah bahwa sekali sebagai pribadi maupun keluarga kita dikendalikan oleh iblis dan setan-setan itu, maka sudah pasti kedamaian dan kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu dengan secara pasti akan hilang lenyap tanpa bekas lagi. Sesungguhnya apabila kita terlanjur marah yang tidak dapat dikendalikan, maka hendaknya kita ingat untuk menurut kebenaran firman Tuhan hari ini, baiklah dengan segera tutup mulut kita, lalu datanglah bersembah sujud, berdoa kepada Tuhan Yesus, mohon ampun, serta mohon hati, akal, pikiran, dan perasaan kita ini mau dituntun hanya oleh pertolongan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk mengusir kuasa iblis dari dalam hati, akal, pikiran, dan perasaan kita ini. Di dalam melakukan hal itu semua, tentu saja kita harus
dan dapat melakukannya di mana saja dan kapan saja untuk merenungkan guna mencari sebab mengapa dan apa sebabnya kita harus marah. Lalu kalau memang ada hal yang perlu dikoreksi di dalam diri pribadi atau keluarga atau rumah tangga kita, maka hendaknya dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Setelah hati kita tenang, hendaknya kita datang kepada pasangan kita atau siapapun yang ada di antara anggota keluarga kita yang terlanjur kita marahi, kita dapat saling meminta maaf. Lalu ajaklah keluarga kita datang bersama-sama kepada Tuhan Yesus, dan saat itu juga kita berdoa mohon ampun kepadanya. Kiranya Roh Kudus yang membimbing hidup kita ini di dalam mengatasi semua pergumulan atau permasalahan pribadi atau keluarga kita masing-masing pula. Ingatlah akan firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih karena firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami agar kami sadar betul bahwa ketika kami mau menunjukkan cinta kasih Tuhan Yesus yang telah anugerahkan kepada kami, maka kami boleh marah, tetapi tidak sampai harus kemarahan yang berakibat pada perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang ini ketika kami dalam kondisi masih mengalami keadaan yang tidak sehat, ada berbagai macam sakit penyakit sekarang mengganggu kami, termasuk juga akibat pandemi COVID-19 yang sudah berangsur-angsur sirna dari kehidupan kami tetap mohon dan mengandalkan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Campur tanganlah, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, mengucap syukur dengan sepenuh hati ini. Amin.